أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وفي بعض القراءة الظالمون. Yang biasa kita pakai la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh, ketika ibtala menguji Ibrahima, Nabi Ibrahim. Masya Allah, Masya Allah. Ya mau tidak mau ya, setiap anbiya, mursalin, aulia, muqarrabin, salihin, ulama, amilin pasti kena ini ibtala. Tidak bisa lepas. Rabbuhu, siapa yang menguji? Tuhannya Nabi Ibrahim, yakni Allah. Nggak bisa ya. Sudah apa itu namanya? Sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Di ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Harus ada itu. Saya ulangi, kullu nabiyyin wa rasulin wa waliyin wa alimin amilin wa salihin pasti kena ini ibtila, ujian. Nah, bedanya ujian ibtila dengan bala apa? Kalau ibtila itu untuk meningkatkan magam, tidak beda dengan ujian anak sekolah. Setelah ujian selesai, dia dapat ijazah, dapat ranking, dapat beasiswa, dapat hadiah segala macam. Sama saja ujian dari Allah juga begitu. Ada lagi bala, ini beda ini untuk menghancurkan. Bala, bencana, azab. Kalau bala itu sifatnya menghancurkan. Kalau bukan orang kafir, pasti zalim yang kena bala itu. Ada bala dipercepat di alam dunia, ada bala disimpan nanti yaumul qiyamah. Saya diberi nasihat oleh masyayikhuna, begitu kita mendapatkan ujian, sesuatu yang tidak enak, entah sakit, entah fitnah, entah dicaci maki orang, waliyadzubillah, entah kematian keluarga, entah bisnis kita kacau, apa saja, segala yang tidak enak, pokoknya itu bala. Nah, itu kita disuruh berpikir, ini datang kepada saya ini salah satu di antara tiga. Satu, ini yang paling bagus, ibtila, atau boleh diistilahkan balaan hasanah, ujian yang baik, akibatuhu khair, akibatnya baik ini, untuk menaikkan derajat. Yang kena ibtila ini pasti orang yang sudah suci. Kalau belum suci, yang kedua atau yang ketiga. Taruh orangnya baik tapi belum suci. Nah, ini untuk penghapusan dosa. Kita kenal dengan sebutan kafarah, penghapusan dosa. Setiap sakit itu kafarah untuk orang mukmin. Meskipun sakit panas, meskipun terkena duri, itu kafarah itu. Gatal-gatal, nah, itu kan tidak terlalu parah, tapi kafarah itu. Karena itu kita sering mendengar ucapan orang-orang saleh kalau sakit, marhaban bimaji'il kafarah. Saya lupa itu, mereka istimbat dari kalamus salihin atau hadis, kalau tidak salah hadis itu. Saya tidak yakin, tapi jelas itu orang-orang saleh kalau sakit mengucapkan itu, marhaban bimaji'il kafarah, untuk penghapusan dosa. Nah, kalau sudah suci, yang pertama. Kalau belum suci, yang kedua. Yang ketiga ini, na'udzubillah, azab.
bala, bencana, siksa dari Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Waliyadzubillah. Nah, kalau ini wa idibtala Ibrahim rabbuhu, pasti bagian pertama ini untuk meningkatkan derajat. Siapa yang memberi ibtila kepada Nabi Allah Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Nanti kita baca apa yang dimaksud kalimat. Mendapatkan ujian beberapa macam itu, fa'atammahunna. Nabi Ibrahim ya, beliau selesaikan dengan baik, beliau sempurnakan. Maksudnya beliau selesaikan dengan sempurna. Selesai, ini berat ini ujiannya Nabi Ibrahim segala macam. Selesai, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini hadiahnya setelah ujian ini. Sungguhnya aku, Allah, menjadikan engkau imam, pemimpin umat manusia. Dijadikan imam untuk orang-orang yang menuju kepada Allah. Makanya gelarnya Nabi Ibrahim itu banyak ya. Di antaranya ada gelar Abul Millah, bapak agama. Adalah kalau Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahmah. Kalau Nabi Allah Ibrahim Abul Millah. Kalau Sayyidul Wujud Abdul Rahmah. Bapaknya Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu hebat itu Nabi Muhammad itu. Abdul Rahmah untuk setiap satu dari umat beliau. Bahkan bukan umat saja, alamin. Siapa saja pasti terkena rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga gelarnya Nabi Allah Ibrahim, bapaknya orang ahli tauhid. Karena itu Syekhul Nagi Said Giran rahimahullah, beliau ahli tauhid, wasiatnya kepada murid-murid dan anak cucunya, kun Ibrahimian. Jadilah engkau seperti Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kalau di Sanusia itu waktu saya belajar dulu, yang paling sering dibawakan contoh tentang maziyah Nabi Allah Ibrahim itu waktu dibakar. Ketika beliau dibakar, sebelum terjadi qulna ya naru kuni bardan wa salama, sebelum Allah Subhanahu wa taala menakdirkan si api itu berubah menjadi dingin, itu kan sempat malaikat Jibril datang, apakah engkau butuh bantuanku? Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, amma ilaika fala, kalau kepada kamu tidak. Kemudian dianjurkan beliau untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibakar semua loh ini. Ketika peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim itu, setiap satu helai rambut, setiap 1 senti kulit beliau terbakar semua. Mata kena itu. Mata luar, mata dalam, semua kena terbakar. Bayangkan seperti apa beratnya ujian beliau itu. Itu kalau di tauhid diterangkan bahwa pemahaman tentang la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi, la ta'thira li syai'in minal kainati bi dhab'ihi, di hatinya Nabi Ibrahim itu sudah full 100% sudah kekuatan tauhidnya itu. Jadi beliau tidak hanya mengerti tauhid, tidak hanya menjadi bapak tauhid, tapi beliau juga menauhidkan. Jadi ada tauhid, ada nauhidakan. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya sudah menjadi darah daging pemahaman tauhid. Kalau masih ilmu tauhid masih di mulut, teori. Seperti saya dan Anda, teori ini dalilnya ini dalilnya ini, pemahamannya begini. Tapi kalau mentauhidkan, yuwahhid, sudah yuwahhid, itu sudah menjadi darah daging. Jadi betul-betul ketika beliau alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam dibakar itu, pikiran bahwa api bisa menghancurkan beliau tidak ada sudah. Adanya Allah saja yang menyelamatkan saya, Allah. Tapi beliau tidak mau doa loh.
Bukan karena tidak butuh Allah, bukan. Jawab beliau, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah tahu keadaan saya sedang terbakar, dibakar musuh Allah, dibakar aduwullah. Cukup, tidak perlu saya minta. Itu yang dipakai setelah dipahami, dirasakan, diamalkan, dan terus dipakai oleh Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu sama dengan Nabi Allah Ibrahim tadi, beliau ambil pemahaman dari sini, ilmuhu bihali yughni an su'ali, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup Allah tahu keadaan saya, tidak perlu lagi saya minta. Tapi ini ada magam lah ya, ada magam. Jangan kita tiru-tiru seperti itu, bukan. Kita kelas doa. Kalau kita kelasnya ud'uni astajib lakum, itu kelas kita. Innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a. Semakin meratap Allah Ta'ala semakin cinta kepada kita. Bi makna semakin banyak menurunkan rahmah. Oleh Sayyid Ibrahim Al-Bayjuri radhiyallahu ta'ala anhu, syekhu masyayikh al-Azhar fi zamanih, beliau komentari kejadian Nabi Ibrahim ketika dibakar, muncul kata-kata ilmuhu bihali yughni an su'ali. Itu kata Sayyid Ibrahim al-Bayjuri, wa tawdihu dhalik anna man istafahu Allah qad taghlubu alayhi asy-syari'ah fayad'u wa qad taghlubu alaihi al-haqiqah fayaktafi bi'ilmi Allah Ta'ala. Orang yang terpilih, siapa yang terpilih dalam peristiwa ini? Nabi Ibrahim. Qad taghlab alaihi syariah, terkadang hatinya itu dipenuhi, maksudnya mengalahkan pemahaman syariah itu, hatinya dipenuhi syariat sehingga beliau berdoa. Kan ada nanti mabatinu doa Sayyidina Ibrahim, ada tempat-tempat beliau doa. Sampai sekarang kita haji sama umroh semangat seperti ditarik, ada magnetis, seperti ada tarikan magnet, itu karena doanya Nabi Ibrahim itu. Alaihissalam ala Nabi Muhammad sallallahu wassalam. Seperti itu doa kalau sudah mustajab ya. Jadi mustajab doanya Nabi Ibrahim itu mustamirrah ila yaumil qiyamah. Hari ini terjadi, ada orang pengen umroh berangkat, terus tarikan itu tidak berhenti. Jadi ijabah doa Sayyidina Ibrahim dalam urusan haram, tanah haram, urusan Ka'bah, mustamirrah ila yaumil qiyamah. Banyak lagi doa-doa Nabi Ibrahim yang diijabah Allah Ta'ala sampai sekarang. InsyaAllah setiap ketemu ayatnya nanti kita bahas. Kembali ke tadi, qad taghlab alaihi syariah fayadu, maka doa Nabi Ibrahim. Wa qad taghlubu alaihi al-haqiqah, terkadang mengalahkan beliau hakikat, artinya dipenuhi batinnya dengan pemahaman haqiqah. Allah tahu keadaan saya, untuk apa lagi saya doa, Allah sudah tahu. Akhirnya betul, haqqaqallah pemahaman nabinya Sayyidina Ibrahim, muncul kejadian dahsyat yang kita baca ila yaumil qiyamah di dalam Al-Quran. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, artinya untuk apa disebut berulang-ulang Nabi Allah Ibrahim dengan doa-doa beliau, dengan keanehan-keanehan beliau, keajaiban-keajaiban beliau, ya kita disuruh ikut, suruh mengikuti. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah selesai ujiannya habis, beliau diangkat menjadi imam. Imam apa di sini? Mendapatkan an-nubuwah war-risalah. Menjadi nabiyyun wa rasul. Bahkan menjadi ulul azmi. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Kalau kita mengenal dalam peristiwa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka hijab melihat zat Allah, beliau ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah
Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Apa jawabnya Nabi? Tidak, ya khair, masykur ya Rabb. Tidak, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, dalam maqam dibuka hijab itu tetap Nabi Muhammad ingat kepada kita-kita. Artinya siapa yang menjadi orang soleh masuk di doa itu. Nabi Ibrahim doa juga di sini. Ketika beliau dapat hadiah karena ujiannya disempurnakan, "Inni ja'iluka linnasi imama." Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Anak turun saya ya Allah. Keturunan beliau tetap didoakan. Makanya turunannya Nabi Ibrahim banyak yang jadi nabi, banyak yang jadi rasul, bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalina masuk di ayat ini. Wa min dzurriyyati, termasuk dzurriyyah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Diijabah sih, tapi ada rahasia apa di sini? Sebab neraka sudah dicipta. Neraka harus ada isinya. Tidak mungkin kosong. Sudah ada neraka itu. Berarti pasti ada penduduknya. Calon-calon ahlun nar. Waliyadzubillah. Bukan hanya jannah yang diciptakan Allah. Jannah diciptakan ya pasti bakal ada penduduknya. Allahumma ja'alna minhum. Qala la yanalu ahdi al-zalimin. Fi qira'atin al-zalimun. Jawab oleh Allah Ta'ala, tidak bisa mengenai perjanjian saya. Artinya perjanjian inni ja'iluka linnasi imama. Orang-orang yang zalim. Di sini zalimin di tafsirnya Imam Nawawi Banten adalah al-kafirun, orang-orang kafir, wal asun, orang-orang ahli maksiat. Kalau bahasa kalimatnya dari kitab, ay la yusibu ahdi bil imamati wan nubuwati al-kafirin wa kullu asin fa innahu zalimun li nafsihi. Jadi kafir atau ahli maksiat tidak masuk di ayat ini. Min dzurriyyati Sayyidina Ibrahim. Al-Yahud wan Nasara, dua kelompok itu min dzurriyyatil Khalil. Makanya jangan heran kalau orang Yahudi dan Nasrani banyak yang tidak bisa dikembalikan ke ajaran Nabi Ibrahim yang asli, ajaran la ilaha illallah yang murni. Kenapa? Sebab sudah ada ayatnya ini, la yanalu ahdil zalimin. Berarti memang bakal ada al-zalimun min dzurriyyati sayyidina al-Khalil. Nasallallahu alaihi al-afiyah ya Allah. Nasallallahu alaihi al-afiyah. Jangan sampai kita terutama yang keturunan Nabi Ibrahim, bangsa Arab termasuk, mau siapapun pokoknya yang ittisal nasabnya kepada Sayyidina Ismail masuk di ini, la yanalu ahdiyal zalimin. Begitu juga yang ittisal bersambung nasabnya kepada Sayyidina Ishaq, ya masuk di sini. Yang bersambung kepada Sayyidina Yusuf wa ikhwanu Israel termasuk itu, tersambung ke situ. Yang saya salut ini, beliau ingat ini, qala wa min dzurriyyati, ini hebat ini. Tidak melupakan doa untuk anak cucu. Artinya kalau Anda kebetulan diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa kepada Allah, di dalam memohon kepada Allah, di dalam ibtihal kepada Allah taala, muncul ijabah, jangan diambil sendiri, doakan anak cucu itu. Auladi, murid-murid doakan auladi, benati, dzurriyyati, Talamidhi as-sadiqin. Saudara Imam itu Syekh Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih rahimahullahu taala, itu setiap berdoa
Ya pasti beliau mengamalkan ayat ini, tidak pernah melupakan anak cucu dan watalamidi as-sadiqin, pasti itu. Karena yatakhallaqu bi khuluqi sayyidina al-khalil. Saudara Imam itu selain muhaddits ahli tafsir dan mengamalkan beliau. Mengamalkan, dipahami betul ayat per ayat tafsirnya apa dan diamalkan. Perhatikan saja doanya Saudara Imam itu pasti itu. Anaknya disebut banatu Surya, terus itu watanami dia sadikin pasti masuk. Mudah-mudahan kita dzurriyyatuna aulad banat watalamiduna watalamidu talamidina dijadikan orang-orang saleh, dijadikan as-salihun, dijadikan a'immah yang ahli dakwah lillah wa fillah, dijauhkan dari sifat zalim dan diselamatkan dari tipu daya zalimin min yaumina hadha ila yaumil mamat wa ila ruhi sayyidina Ibrahim al-Khalil wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil